Ya, jumpa lagi dengan Mas Den. Kali ini Mas Den mau kasih sedikit kisi-kisi ya. Sudah siap? Apakah kita bisa siap menghadapi Arab Saudi dan Irak di lanjutan kualifikasi round 4 Piala Dunia? Nah, ini adalah kira-kira gambaran dari pemain yang menurut Mas Den akan ditampilkan saat melawan Arab Saudi besok. Formasinya adalah 4-3-3. Karena apa? Karena ya untuk saat ini kondisinya memang pemain-pemain ini yang ready, guys. Ya di lini depan kita bersyukur Ole sudah hampir 99% pulih. Hanya saja sayangnya kita harus melewatkan penampilan Ole saat melawan kemarin Cina Taipei dan Lebanon. Dia masih belum bisa tampil dan kelihatan betul kan ketika lawan Lebanon kita nggak punya penyerang yang bisa menjadi tumpuan di lini depan. Memang betul ada Mauro, ada Miliano, ada Adrian Wibowo yang kali ini nggak dipanggil. Tapi sepertinya Ole ini adalah striker nomor 1 yang kita punya, guys, untuk saat ini ya. Jadi di formasi 4 apa ini 4-2-3-1. Nah di 4-2-3-1 ini Ole akan jadi tumpuan, dan dengan gaya mainnya yang open play seperti itu, sepertinya dia akan menjadi titik tumpu di mana serangan-serangan Indonesia dan umpan-umpan akan diberikan kepadanya. Di bawahnya Ole akan ada dua pemain ini yang diharapkan bukan cuma bisa membantu menyerang tapi juga bisa membantu pertahanan. Di sisi kanan pasti ada Miliano Jonathan, ini pasti akan dimainkan, guys. Karena kelihatan sekali ini pemain, meskipun kemarin di melawan Cina Taipei dan Lebanon dia masih belum bisa menemukan golnya ya. Tapi yang jelas sisi kanan ini sudah salah milik Miliano Jonathan. Lalu untuk pelapisnya Mas Jen akan bilang Egi untuk saat ini lebih layak jadi pelapisnya Miliano. Bukan berarti Mas Jen nggak suka dengan Beckham Putra atau mungkin Eliano ya, tapi kayaknya Egi ini lebih potensi, atau bahkan mungkin nanti bisa jadi Egi lah yang akan tampil duluan sebelum Miliano. Nah kemudian di sisi kiri ada Waji ini kita harapkan sudah siap tampil nanti, dan dia kemungkinan akan berganti-ganti posisi dengan Ole ketika dia open play, maka Waji akan mengisi kekosongannya dia. Dan kalaupun nanti diganti, mungkin Waji akan diganti oleh Dean James, karena Dean James ini beberapa pertandingan sebelumnya dia bermain cukup bagus dan bahkan memberikan 2 assist untuk kemenangan timnya saat kemarin mengalahkan AS Roma, saya keren. Lalu di lini tengah, di free roll yang biasanya kita lihat itu posisi di oleh Marcelino, kayaknya kali ini sepertinya akan menjadi milik Ricky Kambuaya, guys. Ricky Kambuaya yang akhir-akhir ini tampilnya cukup memukau ya. Dia bisa menyerang, bisa bertahan, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini kayaknya kakak Ricky ini memang semakin kuat mempertunjukkan posisinya untuk sebagai free man on the midfield. Nah menopang di belakang Kambuaya ini jelas-jelas sudah ada 2 pemain, guys, yaitu Joy Pelupesi dan tentu saja sang profesor. Kalau Ricky Kambuaya adalah free roll, maka Pelupesi adalah jangkarnya lini tengah kita. Kalau seperti biasa, Joy Pelupesi ini bisa jadi istilahnya jaga lah, karena kita tahu kan Tom Haye kalau di push harus maju mundur, kemudian memberikan assist, bertahan. Sebenarnya Tom Haye mainnya nggak jelek, tapi staminanya pasti habis, guys. Karena terus terang untuk jadi seorang gelandang, apalagi gelandang jangkar, ini dibutuhkan stamina yang kuat. Jadi pilihannya adalah harus menghemat energi. Kalau dia mengumpan, maka Pelupesi harus ada di
belakangnya untuk backup. Nah, untuk penapis ya, untuk pembuaya ini Mas Jen pasti akan melihat kemungkinan adalah lili pali yang jadi pelapis atau Eliano atau backup. Sementara untuk pelapisnya Joy ini kemungkinan besar adalah Nathan yang beberapa pertandingan terakhir dia bermain cukup stabil ya, meskipun di pertandingan terakhir dia harus mengalami kekalahan. Lalu untuk HY tentu saja ada the one and only Mark yang akan jadi pelapisnya HY. Jadi Pelu Pesi dilapis oleh Nathan, sementara Tom Hai dilapis oleh Mark. Lalu untuk lini belakang kita sepertinya akan ada 4 pemain, guys. Di sisi kiri ya ada Lupi, El Konsisten, Calvin Verdong. Kemudian dia akan dilapisi oleh Sain Patinama yang tampil cukup oke lah ya di Budiram. Kemudian di lini sisi kanan sepertinya Kevin Dix akan jadi bek kanan kita, guys. Lalu yang akan menjadi pelapisnya adalah Eliano. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Kevin ini dia kan bisa segala macam ya, bisa menyerang, bisa bertahan, kemudian bisa jadi center back. Sementara Eliano yang sayangnya ini kita harus fair ya mengatakan bahwa Eliano itu posturnya kurang oke kalau dia jadi pemain belakang. Dia kalau jadi pemain menyerang dia cukup oke, tapi kalau dia pemain belakang kemungkinan akan sangat dimanfaatkan kelemahan posturnya, guys. Jadi kemungkinan Eliano kalau dijadikan bek kanan dia pasti akan jadi bek yang menyerang. Lalu di center back kita Mas Jen akan sepertinya ya Patrick Kluivert nggak akan main-main lagi. Dia pasti akan menurunkan dua back terbaiknya ya. Kalau Kevin Dix sudah di kanan, maka di tengah itu adalah 2 orang, yaitu sang kapten Jay Itzes di sisi kiri dan Rizky Ridho di sisi kanan. Kenapa bukan Justin? Karena Mas Jen melihat Justin ini lebih beresiko, guys ya. Karena kita lawan Arab Saudi dan Irak. Kalau sampai terjadi pelanggaran tidak perlu, permainan keras dari Justin ini kan round 4 ya, guys. Sangat-sangat beresiko ini, maka sepertinya Patrick akan menggunakan duet Jay dan Ridho di lini belakang, kapten baru dan kapten lama. Dan kita semua sudah tahu lah gimana kualitas 2 pemain ini ya. Jazz yang tampil stabil di Sassuolo dan Rizky Ridho yang meskipun struggle di Persija tapi dia masih selalu memberikan permainan terbaiknya saat dia dipanggil mewakili timnas Indonesia. Dan yang jadi pelapisnya tentu saja Justin Hubner di sisi kiri dan Jordi Amat di sisi kanan. Ya, sayang kita nggak bisa diperkuat oleh Misilgers serta Elkan, tapi kita masih punya pemain belakang lain ya, seperti siapa namanya Sandi itu bisa jadi back tengah, guys. Cuman sayangnya karena dia kemarin di pertandingan terakhir mengalami gangguan di kakinya, jadi itulah salah satu alasan kenapa Mas Jen pasang Eliano sebagai pelapisnya dari Kevin Dix. Sementara untuk kiper dengan sangat sayang sekali kita nggak bisa diperkuat oleh Emil yang mengalami cedera di kakinya, di otot hamstring katanya, dan untung saja Martin Paes bisa tampil ya. Padahal putaran keempat ini adalah pertandingan penting di mana kita akan menentukan mampu tidaknya kita lolos. Jadi semua pemain kita harapkan tidak cedera, tapi mau bagaimana lagi kita masih belum beruntung. Dalam hal ini dalam tanda petik Emil yang belum beruntung karena cedera di otot kakinya membuat dia dengan terpaksa tidak bisa mengikuti pertandingan di Arab Saudi. Sementara untung saja Martin Paes sudah bisa sembuh. Tapi karena dia baru sembuh dari pemulihan, kita nggak bisa berharap terlalu tinggi. Tapi kita berterima kasih lah, paling tidak Nadio bisa jadi pelapisnya. Oke, itu aja postingan dari Mas kali ini. Komen kalau kalian punya pendapat atau informasi versi kalian sendiri. Thank you udah nonton. See you next post. Tunggu terus timnas. Ciao.